Halo sahabat walet, bertemu lagi di channel Wedi Radian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran LMB sangat mempengaruhi perkembangan burung walet. Jadi sebelum kita masuk pembahasan, sedikit saya bercerita tentang gedung walet ini. Awalnya gedung walet ini sedikit mengalami masalah karena pertama gedung ini dibuat, lubang masuknya tidak sebesar ini. Jadi awalnya dulu kecil dengan ukuran 60 kali 30. Jadi perkembangannya sangat lambat. Itu disebabkan karena LMB yang terlalu kecil, karena burung anakan itu cenderung susah untuk beradaptasi di gedung walet kita, maupun anakan yang berasal dari gedung walet kita, dia akan kesulitan untuk bermanuver belajar terbang dari gedung walet kita, sehingga anakan walet jarang yang bertahan karena kesulitan untuk mengakses ke dalam gedung walet karena LMB yang terlalu kecil. Jadi penyebab LMB kecil itu dulu dikarenakan banyak teman-teman yang bilang kalau LMB besar itu akan dimasuki burung hantu. Makanya dulu kita berpikiran seperti itu, makanya awal gedung ini dibuat, makanya LMB-nya dikecilkan. Jadi sebenarnya itu salah, karena burung hantu itu dapat diatasi dengan pintu otomatis. Jadi kita bisa menutup pintu LMB pada walet itu dengan otomatis. Jadi jam 7 malam itu pintunya sudah tertutup, jam setengah 6 subuh itu sudah terbuka lagi. Jadi sama-sama teman lihat pada video ini, itu burung sangat mudah untuk mengakses ke dalam gedung walet ini dikarenakan ini ukuran LMB-nya cukup besar, yaitu 1 meter kali 50. Jadi burung bebas untuk masuk ke dalam LMB tanpa ada ragu, sehingga BW-BW yang baru belajar terbang dari gedung ini maupun BW-BW yang baru datang ke gedung ini untuk beradaptasi lebih mudah, karena aksesnya juga sudah dipermudah karena LMB-nya yang besar. Jadi teman-teman jangan takut untuk memperbesar LMB, karena itu sangat mempengaruhi sekali terhadap perkembangan gedung walet saudara. Karena LMB ini juga termasuk salah satu kunci untuk perkembangan di LMB. Itu sudah kami buktikan sendiri di gedung walet kita ini. Jadi karena LMB yang kecil itu sering terjadi stagnan, namanya itu sulit untuk pertambahan sarang burung, dan burung walet itu sulit untuk bertambah. Kadang untuk perkembangan dari 100 sarang sampai 200 sarang itu lama sekali, karena anakan walet yang dihasilkan dari gedung kita sendiri itu tidak bertahan karena akses yang sulit tadi. Itulah menyebabkan walet sering kabur. Selain LMB juga
larnya jangan dipersulit juga. Terus voidnya juga kalau bisa voidnya dibuat plong aja ke bawah, atau lubang terjunnya lurus ke bawah aja. Jadi teman-teman ada yang zigzag juga, itu bisa berhasil, cuman setelah kita praktekkan itu perkembangan lambat. Jadi karena burung untuk belajar terbang, apalagi anakan untuk baru belajar terbang, itu susah dia untuk mengakses ke dalam ruang-ruangan inap, sehingga anakan itu tidak betah. Nah, jadi kami sarankan teman-teman yang ingin membuat gedung atau yang sudah membuat gedung yang gedungnya stagnan, itu bisa mencoba dengan cara ini. Jadi ini bisa kita lihat teman-teman, ini jam 17.23, burung ramai bermain di dalam, padahal belum jadwal pulang. Burung sudah senang untuk bermain di dalam gedung walet ini. Jadi ini dikarenakan burung mudah untuk mengakses ke gedung ini, jadi dia suka bermain walaupun belum jadwalnya pulang. Padahal ini baru jam 5:30. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk membesar LMB, karena banyak orang bilang kalau LMB besar terlalu gampang burung hantu untuk masuk. Jadi caranya ya seperti gedung walet ini, memakai pintu otomatis saja. Jadi kita lebih mengutamakan untuk perkembangan BW yang ada di gedung ini. Jadi untuk gedung-gedung teman-teman yang stagnan atau sulit untuk pertambahannya, lambat untuk pertambahannya, bisa dicoba cara ini. Selain kenyamanan BW, LMB yang besar, terus voidnya nggak usah terlalu kecil, larnya juga jangan dipersulit burung untuk masuk, sehingga burung akan senang bermain seperti yang teman-teman lihat seperti video ini. Burung begitu senang untuk bermain di gedung ini. Padahal jam-jam segini itu burung sering masih mencari makan, tapi di sini tidak, karena dia senang mengakses ke dalam gedung. Jadi walaupun jam 5:30, dia sudah mulai datang ke gedung. Dulu awalnya gedung ini juga stagnan, jadi terlalu lamban perkembangannya, dikarenakan dulu voidnya juga zigzag, terus LMB-nya kecil. Jadi sudah sering melakukan perombakan di gedung ini. Akhirnya didapatlah solusinya. Alhamdulillah perkembangannya sangat cepat sekali karena telah diperbaiki beberapa kesalahan. Jadi kesalahannya pada gedung ini dulu yaitu voidnya dibuat zigzag, larnya terlalu kecil, terus siripnya dibuat sirip lurus. Sekarang sudah di kotak-kotak karena BW cenderung suka di sudut, jadi kotak itu nggak masalah walaupun harganya sedikit rendah dari mangkok. Yang penting perkembangan BW itu sangat cepat dibanding sirip lurus. Jadi pernah kami coba itu perbandingannya 1:2 atau 1:3. Di saat sarang sudut sudah 3 atau 2, itu sarang mangkok baru 1. Jadi sangat lambat perkembangannya bagi sarang yang mangkok. Bagi kami tergantung daerahnya juga mungkin ya, karena di sini persaingan gedung sudah banyak, kecuali gedung 1 atau gedung udah sentral, udah lama lah gedung waletnya, dia yang satu-satunya itu bisa lah untuk perkembangan cepat bagi sirip lurus.
Kecuali persaingan sudah ketat, itu mungkin agak lama perkembangannya. Itu sendiri sudah kami praktekkan di gedung kami, dan hasilnya juga berbeda dengan sirip lurus sama sirip kotak. Hasil panennya juga berbeda. Jadi walaupun harganya rendah dari sarang mangkok, tapi hasil panen lebih banyak, perkembangan populasi burung juga lebih cepat dibanding sirip-sirip lurus. Makanya kami tambah kotak-kotak, terus larnya kami perbesar, voidnya kami perbesar. Jadi alhamdulillah perkembangan gedung ini sangat cepat jadinya. Sama-sama teman-teman lihat, burung senang bermain. Jadi dari sini kita bisa menilai gedung yang disukai walet, gedung yang tata ruangnya nggak disukai walet, bisa kita lihat. Jadi teman-teman yang masih galau, gedungnya lamban perkembangannya, terus ada yang masih 6 bulan masih zong, bisa teman-teman coba dengan cara ini. Mudah-mudahan RBW teman-teman juga bisa berkembang lebih cepat, karena kalau tidak cepat perbaiki kelemahan-kelemahan pada gedung walet kita, nanti kita juga yang akan lama menunggu jadinya. Padahal populasi bagus di tempat kita, namun karena gedung kurang maksimal sehingga membuat gedung walet kita jadi lamban. Padahal bisa dimaksimalkan dengan cara seperti kami coba ini. Nih kita lihat di luarnya, burung antusias untuk bermain. Ini masih jam bermainnya ya, belum jam tidur burung, masih jam 5:30. Jadi itu kita pasang juga lampu di LMB. Kita memakai 2 macam, itu LMB yang kecil itu warna putih, LMB yang besar itu memakai warna kuning. Sama-sama respon aja sih keduanya, lampunya terserah warnanya, nggak masalah. Namun ada yang bilang juga teman-teman, katanya lampu warna kuning itu lebih tertarik burung. Tapi kalau kami lihat lampu warna putih yang lebih banyak mendatangkan laron untuk pakan BW. Jadi itulah beberapa pendapat teman-teman tentang warna lampu. Jadi nggak ada masalah, mau putih mau kuning itu nggak masalah juga. Yang penting BW senang bermain, bisa mendatangkan laron. Tujuan lampu itu selain untuk sebagai pengarah burung pulang, yang bagi anakan-anakan yang tersesat, yang tertinggal dari koloninya, bisa sebagai penanda bagi anakan-anakan burung kalau lampu itulah tanda rumah waletnya, sehingga walet anakan-anakan yang dari gedung kita yang tersesat itu bisa tidak tersesat untuk pulang, karena dia dari jauh sudah nampak lampu pada gedung BW kita. Selain itu juga mendatangkan laron, sehingga burung bisa memakan laron yang ada pada lampu yang kita pasang pada LMB. Terus ada bilang juga fungsi lampu untuk burung hantu. Ternyata setelah kami coba, dari yang terang, watt yang terang pun kami pasang, itu yang warna putih kita pasang 10 watt. Awalnya ya burung hantu itu takut sehari 2 hari, pernah paling lama itu seminggu takutnya. Setelah itu diperhatikan lagi walet masuk, burung hantu pun jadi ikut masuk. Jadi kalau ada yang bilang
lampu bisa menghalau burung hantu. Kalau gedung kami selama kami coba ternyata gagal, karena burung hantu pun tidak takut pada lampu, sehingga dia akan masuk lagi. Kalau awal pemasangan dia agak ragu-ragu untuk masuk, tapi setelah dia perhatikan 1 minggu itu dia masuk lagi. Jadi lampu tidak efektif untuk menghalau burung hantu. Yang paling efektif itu adalah menggunakan pintu otomatis atau pintu yang ditarik pakai tali. Ini kita bisa lihat voidnya, kita void lurus aja tuh. Dulu awalnya zigzag, kita polongkan aja ke bawah. Jadi bisa teman-teman lihat tadi itu voidnya zigzag dulu, sekarang udah kita pelongkan ke bawah lurus saja, sehingga perkembangan jadi lebih cepat. Itu yang kita rasakan pada gedung kita ini. Jadi kita berbagi di sini tentang pengalaman gedung pribadi aja. Ini gedung pribadi kita, dari pengalaman kita bagikan kepada teman-teman. Kalau RMB, void, lar, terus mengenai sirip itu sangat mempengaruhi sekali untuk perkembangan BW. Karena kalau siripnya susah dia untuk bertengger, sulit dia untuk bertengger di sirip. Itu juga mempengaruhi bagi anakan-anakan burung yang baru belajar terbang, terus anakan burung gedung lain yang pindah ke gedung kita itu jadi sulit. Jadi permudahlah akses gedung, terus buatlah walet itu senyaman mungkin di gedung walet kita, sehingga perkembangan BW yang ada di gedung kita itu jadi lebih cepat. Karena ini gedung ini juga udah kita lakukan beberapa eksperimen, di inilah hasil yang paling terbaik yang telah kami lakukan. Bisa cepat untuk menambah burung walet untuk masuk ke dalam gedung kita, terus bisa mempertahankan anakan walet di dalam gedung walet ini. Jadi ini udah jam 17.42, burung masih ramai untuk bermain. Jadi di sini burung pulang nanti jam 6.30 atau jam 6.4 udah mulai untuk menginap. Tapi sebagian juga udah ada yang menginap biasanya kalau jam segini. Jadi kita melihat berdasarkan buktinya saja. Inilah kita lihat dari rekaman CCTV, teman-teman bisa melihat kalau hasil dari rehapan ini. Inilah hasilnya. Jadi untuk rehapan itu jangan buru-buru teman-teman untuk memponis, contohnya rehapan baru seminggu terus dirubah lagi, jangan. Jadi untuk rehapan ini minimal itu untuk menganalisanya 3 bulan sampai 6 bulan baru kita tahu kekurangan gedung itu. Jadi selesai gedung terehab, itu menganalisanya bukan 1 minggu atau 2 minggu. Jadi menganalisanya itu 3 bulan baru kita bisa melihat hasil dari rehapan kita. Jadi kalau untuk seminggu 2 minggu itu belum bisa kita menganalisanya, karena burung itu perlu adaptasi lagi. Jadi untuk rehapan gedung-gedung teman-teman yang gagal atau yang stagnan itu biasanya 3 bulan sampai 6 bulan itu baru kita bisa melihat hasilnya. Jadi intinya di sini teman-teman jangan terburu-buru. Jadi sabar dalam menghadapi perkembangan gedung kita. Jadi bagi teman-teman semoga ini bisa bermanfaat, dan silahkan mencobanya. Sekian, terima kasih.